akhirnya kami menemukanmu. Kau Squidward? Bukan. Kau di antara Squidward ini pasti ada Squidward. Aku bebas. Halo Sobat Cihabi TV, balik lagi bareng gue Ikal, tempat nongkrongnya anak santai yang suka bahas hal-hal seru dan penuh nostalgia. Jadi, siap-siap duduk manis, pasang telinga, karena kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bikin ngakak sekaligus nyentuh hati. Tema kita kali ini adalah 7 episode SpongeBob SquarePants terbaik tentang Squidward. Yaps, Squidward si tetangga sinis, sarkastik, dan selalu sial. Squidward Tentacles. Walaupun sering jadi bahan ketawaan SpongeBob dan Patrick, justru disitulah daya tariknya. Banyak penonton dewasa bisa relate sama kehidupannya yang penuh rasa lelah, pahit, tapi kadang lucu dan inspiratif. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke daftarnya. Check it out. Ini Squidward Paradise. Kita siap. Nomor 1, Band Geeks, Season 2, Episode 15. Ini dia, salah satu episode paling legendaris. Squidward diminta tampil dalam pertunjukan marching band demi membalas saingannya, Squilliam Fan Season. Awalnya hopeless banget, karena anggota bandnya adalah warga Bikini Bottom yang, musikalitasnya nol besar. Tapi apa yang terjadi? Boom! Penampilan mereka justru luar biasa melebihi ekspektasi. Di sini, kita bisa lihat sisi ambisius Squidward yang akhirnya berhasil. Penonton pun ikut terharu, karena akhirnya ia dapat pengakuan setelah sekian lama diremehkan. Endingnya, salah satu yang paling memuaskan dalam sejarah SpongeBob. Nomor 2, Squidville Season 2, Episode 6. Capek banget hidup bareng SpongeBob dan Patrick, Squidward pindah ke komunitas cumi-cumi elit bernama Tentacle Acres. Awalnya sih hidupnya damai, ideal, penuh rutinitas. Main klarinet, bersepeda, tidur tenang. Tapi lama-lama bosen juga. Semua terasa monoton dan membosankan. Pesannya jelas, kebahagiaan sejati nggak selalu datang dari hidup yang perfect. Kadang justru butuh sedikit kekacauan biar hidup lebih berwarna. Dan itulah yang bikin sebenarnya Squidward butuh SpongeBob dan Patrick. Iya, betul. Akhirnya kami menemukanmu. Kau Squidward? Bukan. Kau di antara Squidward ini pasti ada Squidward. Aku bebas. Kita tahu satu hal. Nomor 3, Artist Unknown Season 2, Episode 18. Squidward pengen jadi guru seni hebat, tapi sayangnya satu-satunya muridnya adalah SpongeBob. Ironisnya SpongeBob justru sangat bertakat. Karena iri, Squidward malah berusaha menahan potensi muridnya sendiri. Episode ini penuh konflik ego versus bakat. Kita bisa lihat sisi rapuh Squidward yang nggak tahan kalah dari muridnya. Sedih sih, tapi juga kocak banget dengan tingkah absurdnya. Aku tahu ini. Baiklah, aku mengerti. Ini dia. Baiklah SpongeBob, kerjakan. Tinggal satu langkah lagi. Nah. Nomor 4, The Original Fry Cook, Season 4, Episode 4. Saat Jim, mantan koki legendaris Krusty Krab datang berkunjung, Squidward mulai merasa hidupnya gagal. Dia stuck, terjebak rutinitas, dan makin kesal sama SpongeBob yang justru terlalu semangat. Episode ini mirip banget sama krisis eksistensi orang dewasa di dunia nyata. Membandingkan diri, merasa nggak berkembang, dan mempertanyakan jalan hidup. Berat sih, tapi dibungkus dengan humor khas SpongeBob. Kau menandatangani Krabby Patty-ku? Iya. Nomor 5, Dying for Pie Season 2, Episode 4. Nah, ini salah satu episode yang paling memorable. Squidward nggak sengaja kasih SpongeBob kue yang ternyata bom. Panik,
dia merasa bersalah dan memutuskan menghabiskan hari terakhir SpongeBob dengan penuh kebahagiaan. Bung, kau ingin matahari terbenam, kau akan mendapatkannya. Benarkan Squidward? Iya. Iya. Buahan, kalau kau apa yang kau pikirkan Squidward? Sisanya kau sobat. Lucunya, justru di sini kelihatan sisi lembut Squidward. Meski gengsi, dia peduli sama SpongeBob. Endingnya pun ngakak. Ternyata kue itu masih ada, dan SpongeBob malah mau kasih ke Squidward babalik. Menyimpannya di kantungku untuk kita bagi berdua. Ini, ayo. Nomor 6, That's No Lady, Season 4, Episode 10. Cerita makin absurd. Patrick harus menyamar jadi cawe bernama Patricia biar nggak diusir dari Bikini Bottom. Malah tinggal sama Squidward. Awalnya Squidward ilfil banget. Tapi lama-lama dia percaya Patricia suka sama dia. Episode ini penuh komedi situasi yang kocak dan menunjukkan sisi canggung Squidward soal romansa. Meskipun judes, ternyata dia juga pengen diperhatikan dan diakui. No, that's the night SpongeBob. Freeloader, yeah. No way. No. Must have something to do with this disguise. Nomor 7, House Fancy, Season 6, Episode 1. Squidward minter banget setelah rumahnya dibandingin sama rumah mewah Squilliam. Dia pun mulai renovasi besar-besaran yang tentu saja berakhir kacau balau. Apalagi dengan bantuan SpongeBob yang super hancur. Dinding yang pudar itu di sana. Jangan SpongeBob, suara berisik. Episode ini adalah cerminan klasik Squidward. Penuh ego, ambisi tinggi, tapi ujungnya malah hancur. Tidak akan terlihat kamera. Ayo, tolong aku memindahkan sofa ini. Baiklah, baik. Untukkanmu, aku bisa menggesernya sendiri. Lihat, kau mematahkan sofamu jadi 2. Sekarang kau sangat mudah memindahkannya. Visualnya over the top, slapsticknya gokil, dan meski tragis, tetap jadi favorit fans. Aku butuh tenaga yang sangat lebih. Dan itulah Sobat Cihabi TV, 7 episode SpongeBob SquarePants terbaik tentang Squidward. Dari ambisi yang gagal, krisis eksistensi, sampai momen absurd dan kocak. Squidward memang sering sial, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Kita jadi bisa lihat kehidupan dengan cara yang lebih realistis. Kalau menurut kalian, episode Squidward mana yang paling ikonik dan paling relate sama kehidupan nyata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cihabi TV biar nggak ketinggalan konten seru berikutnya. Gue Ikal pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Cihabi TV, tempatnya nostalgia dan obrolan seru. Bye!